Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. Beberapa bentuk pelapisan kekuasaan. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam dengan masing-masing polanya. Akan tetapi pada umumnya ada satu pola umum yang ada dalam setiap masyarakat, dan betapapun perubahan-perubahan yang dialami masyarakat itu yang menyebabkan lahirnya suatu pola baru, namun pola tersebut akan selalu muncul atas dasar pola lama yang berlaku sebelumnya. Kiranya dapat dikatakan bahwa bentuk dan sistem kekuasaan selalu menyesuaikan dirinya pada masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perilakuannya. Mungkin dalam keadaan-keadaan krisis, batas-batasnya mengalami perubahan sedikit, akan tetapi pada umumnya garis yang tegas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai selalu ada. Gejala tersebut menimbulkan lapisan-lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan yang didasarkan pada rasa kekhawatiran dari masyarakat akan terjadinya disintegrasi masyarakat apabila tidak ada kekuasaan yang menguasainya. Karena integrasi masyarakat dipertahankan oleh tata tertib sosial yang dijalankan oleh penguasa, maka masyarakat mengakui adanya lapisan-lapisan kekuasaan tersebut, walaupun kadang-kadang kenyataan tersebut merupakan beban yang berat baginya. Adanya faktor pengikat antara warga-warga masyarakat adalah atas dasar gejala bahwa ada yang memerintah dan ada yang diperintah dalam masyarakat yang bersangkutan. Lapisan-lapisan tersebut selalu akan ada, walaupun setiap perubahan dalam masyarakat akan berpengaruh terhadapnya. Mungkin sistem berlapis-lapisan yang lama akan hancur sama sekali, akan tetapi pasti akan timbul sistem lapisan-lapisan kekuasaan baru, oleh karena masyarakat memang memerlukannya. Setiap tahap perkembangan dari suatu masyarakat tertentu mempunyai ciri-ciri sistem lapisan-lapisan kekuasaan yang khusus. Perlu pula ditambahkan bahwa kekuasaan bukanlah semata-mata berarti bahwa banyak orang tunduk di bawah seorang penguasa. Kekuasaan selalu berarti suatu sistem berlapis-lapisan yang bertingkat, hierarkis. Menurut McIver, dapat dijumpai 3 pola umum dari sistem lapisan-lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu 1. Tipe pertama, tipe kata, adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang berkasta, di mana hampir-hampir tak terjadi gerak sosial yang vertikal. Garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tak mungkin ditembus. Gambaran dari tipe ini dapat dilihat pada halaman 254. Pada puncak piramida tersebut, di atas, duduk penguasa yang tertinggi, misalnya maharaja, raja, dan sebagainya, dengan lingkungannya yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara, dan para pendeta. Lapisan kedua terdiri dari para petani dan buruh tani, yang kemudian diikuti dengan lapisan terendah dalam masyarakat yang terdiri dari para budak. Pada gambar yang dikutip dari The Web of Government halaman 100, diurutkan dari atas ke bawah dalam piramida. Urutan paling atas adalah raja atau penguasa, kemudian bangsawan, kemudian orang-orang yang bekerja di pemerintahan, kemudian pegawai rendahan, dan seterusnya, kemudian tukang-tukang, pelayan-pelayan, kemudian petani-petani, buruh tani, dan paling dasar adalah budak-budak. 2. Tipe yang kedua, tipe oligarkis, masih mempunyai garis-garis pemisah yang tegas. Akan tetapi, dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut, terutama dalam hal kesempatan yang diberikannya kepada para warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan yang tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama adalah, walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran, ascribed status, akan tetapi individu tersebut masih diberi kesempatan untuk naik lapisan. Di setiap lapisan juga dapat dijumpai lapisan-lapisan yang lebih khusus lagi, sedangkan perbedaan antara satu lapisan dengan lapisan lainnya tidak begitu mencolok. Gambaran tipe yang kedua tersebut di atas adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang dikutip dari The Web of Government halaman 102, diurutkan dari atas ke bawah. Pada puncak adalah raja atau penguasa. Selanjutnya, bangsawan dari macam-macam tingkatan.
Selanjutnya, pegawai tinggi, sipil dan militer. Selanjutnya, orang-orang kaya, pengusaha, dan sebagainya. Selanjutnya, pengacara. Selanjutnya, tukang dan pedagang. Selanjutnya, petani. Selanjutnya, buruh tani dan budak. Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak. Industri, perdagangan, dan keuangan memegang peranan yang lebih penting. Ada bermacam-macam cara di mana warga-warga dari lapisan bawahan untuk naik tingkatan lapisan, dan juga ada kesempatan bagi warga-warga lapisan menengah untuk menjadi penguasa. Tipe semacam di atas dijumpai pada masyarakat-masyarakat feodal yang telah berkembang. Suatu variasi dari tipe kedua tersebut di atas dijumpai pada negara-negara yang didasarkan pada aliran fasisme dan juga pada negara-negara totaliter seperti misalnya Soviet Rusia. Bedanya adalah bahwa kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan. 3. Tipe yang ketiga, tipe demokratis, menunjukkan kenyataan-kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Yang terakhir ini terbukti dari anggota-anggota partai politik yang dalam suatu masyarakat yang demokratis dapat mencapai kedudukan-kedudukan tertentu melalui partainya. Gambaran tipe yang ketiga tersebut di atas adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang dikutip dari The Web of Government, halaman 104. Dari atas ke bawah. Pada puncak, terdapat pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin partai, orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi besar. Di bawahnya, pejabat-pejabat administratif, kelas-kelas atas dasar keahlian, leisure class. Di bawahnya, ahli-ahli teknik, petani-petani, pedagang-pedagang. Di bawahnya, pekerja-pekerja rendahan dan petani-petani rendahan. Pada bagian selanjutnya, dituliskan pada kelas pra-industrial. Dengan sumber tanah, menjadikan pusat sosial berupa pertanian dan perkebunan. Tokoh yang dominan adalah pemilik tanah dan kalangan militer. Sarana berkuasanya melalui penguasaan kekuatan. Basis kelasnya ialah harta dan kekuatan militer. Dengan cara kewarisan dan konfiskasi. Pada kelas industrial, bersumber pada industri atau pabrik, melahirkan pusat sosial, bisnis, dan perusahaan. Tokoh yang dominan adalah kalangan bisnis, dengan sarana untuk berkuasa melalui pengaruh tak langsung terhadap politik. Di basis kelas, harga, organisasi, politik, dan keterampilan teknis. Dengan cara kewarisan, magang, dan pendidikan. Pada kelas purna industrial, dengan sumber dasar pengetahuan, melahirkan pusat sosial, universitas, dan pusat penelitian. Tokoh yang dominan adalah ilmuwan dan peneliti, melalui sarana untuk berkuasa dengan keseimbangan kekuatan politik, ilmiah, dan hak asasi. Basis kelas terdiri dari keterampilan teknis, organisasi, dan politik, melalui cara pendidikan dan mobilisasi. Gambaran dari pola-pola piramida-piramida kekuasaan tersebut di atas merupakan tipe-tipe ideal atau tipe idam-idaman yang di dalam kenyataan dan perwujudannya tidak jarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, hal mana terutama disebabkan oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap perubahan sosial dan kebudayaan memerlukan suatu perubahan pula dalam pola-pola piramida kekuasaan untuk dapatnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan perkembangan yang dialaminya. Adapun stratifikasi kekuasaan tersebut senantiasa ada dasar-dasarnya sehingga dapat berproses. Gambarannya dilukiskan di halaman 256 dalam kerangka perbandingan
antara masyarakat pra-industrial, industrial, dan purna industrial.